Halo penikmat film, kali ini Studio Review akan membahas film Cina yang berdurasi 111 menit yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Film dibuka dengan si pemeran utama yang bernama Liu Changjian bersiap untuk bertugas. Tetapi sebelum itu dia berpamitan dulu dengan anaknya yang masih tidur. Dia berkata bahwa ia berjanji akan datang ke pesta ulang tahun anaknya malam ini. Scene pun lalu berpindah ke bandara, di mana seorang pilot yang bernama Lian Tong sedang melakukan check-up. Kemudian, Sin berpindah kepada petugas ATC yang berkata untuk mengawasi penerbangan dari dan menuju Tibet karena cuaca yang sangat ekstrim. Di sini terlihat kru penerbangan pun bersiap-siap, mulai dari ketua pramugari yang menjelaskan kepada para pramugari mengenai basic-basic dasar keselamatan dalam pesawat dan lain-lain. Pukul 5 pagi lewat 5 menit, para kru penerbangan bersiap memasuki pesawat. Di perjalanan saat mereka ngobrol, salah satu pramugari bercanda mengenai kalimat ini. Tolong percayai kami sudah profesional. Dia berkata bahwa mereka terlalu sering berlatih kalimat itu tanpa pernah menggunakannya. Ini nih yang namanya mulutmu harimaumu. Oke, lanjut. Di dalam pesawat terdapat 3 pilot, yaitu Liu Changqian sebagai pilot utama, Su Yichen sebagai second pilot, dan Lian Tong sebagai pilot ketiga. Di sini film menunjukkan bagaimana para kru pesawat sangat menjaga keamanan. Mereka mengecek keadaan pesawat secara detail sebelum membawa penumpang. Pukul 5 pagi lewat 35 menit penumpang pun dipersilakan untuk masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat ada penumpang yang memilih untuk menelepon kerabat atau teman. Tapi ada juga nih yang malah milih main jimat. Udah kayak di Indo aja nih. Nah, tapi ada juga nih penumpang yang resek. Padahal kan peraturan di pesawat udah jelas untuk mematikan ponsel. Tetapi ini orang masih aja ngeyel dan malah memarahi pramugari yang menegurnya. Kalian penonton studio review ngaku deh, ada nggak yang kayak bapak rese ini? Semoga nggak ada ya. Pukul 6 lewat 26 menit pesawat sudah siap untuk take off. Setelah mendapat izin dari ATC, pesawat dengan nomor penerbangan Sichuan 8633 pun take off. Pukul 6 lewat 54 menit terjadilah turbulensi yang parah. Ini mereka masih santai sih, ini masih beberapa menit sebelum kejadian. Dan si Su Yichen pun bertanya kepada Liu Changqian, sudah berapa kali dia terbang dengan rute ini? Liu Changqian pun menjawab kalau dia sudah terbang ratusan kali, termasuk saat dia masih menjadi tentara. Di sini dapat kita simpulkan kalau Liu Changqian adalah pilot yang sangat berpengalaman. Pukul 7 lewat 7 menit lewat 5 detik kaca pun retak. Nah lo deg-degan mampus kalian. Liu Changjian langsung mengkontak ATC dan melaporkan itu. Liu Changjian meminta izin untuk mengubah rute menuju ke Chengdu karena bandara Chengdu lebih dekat daripada bandara awal mereka. Tiba-tiba kaca yang tadi retak pun kini benar-benar pecah total. Su Yichen yang berada tepat di depan kaca yang pecah pun langsung tersedot keluar. Kasihan sekali. Liang Tong dan kepala pramugari yang merasakan ada keanehan pada pesawat pun mencoba untuk pergi ke kokpit untuk bertanya kepada kapten. Di sisi lain, Liu Changchen berusaha keras untuk menahan tubuh Su Yichen agar tidak jatuh dari pesawat. Liu Changchen yang sibuk pun tidak bisa menjawab panggilan dari Liang Tong. Keadaan di luar kokpit pun kini tidak jauh berbeda dengan keadaan di dalam kokpit. Masker oksigen pun turun, dan para pramugari meminta penumpang untuk tetap tenang dan memakai oksigen. Di sisi lain, ATC dan tentara udara pun mulai bahwa ada yang tidak beres dengan pesawat Sichuan 8633. Sementara itu, Liu Changchen membuat pesawat menungkik ke atas, sehingga Su Yichen pun terdorong masuk ke dalam pesawat. Di luar kokpit, Liang Tong berusaha untuk menuju ke dalam kokpit. Dibantu dengan uluran tangan para penumpang, dia pun akhirnya berhasil masuk ke dalam kokpit untuk membantu pilot. Di dalam kabin, para penumpang banyak yang muntah karena kekurangan oksigen dan banyak terkena guncangan. Di sisi lain, ATC meminta petugas bandara Chengdu untuk menjalankan perintah darurat. Semua pesawat di bandara pun tidak diizinkan terbang. Dan pemadam kebakaran, petugas bandara, medis, dan polisi pun diturunkan. Bahkan tentara udara yang sedang latihan pun disuruh berhenti sementara. Karena pihak ATC tidak dapat mengontak Sichuan 8633, mereka pun meminta pesawat yang sedang berada di sekitar area itu untuk menghubungi Sichuan 8633, tetapi hasilnya nihil. Saat ini pesawat sudah kehilangan tekanan udara dan harus turun sejauh 3000 meter untuk mendapatkan oksigen.
Tetapi di bawah mereka terdapat gunung setinggi 4.500 meter, sehingga Liu Changjian harus berhasil keluar dari area gunung untuk bisa mendapatkan oksigen. Di sisi lain, istrinya baru saja menerima kabar mengenai pesawat Sihuan yang dibawa Liu Changjian. Dia pun syok. Kini berita mengenai pesawat tersebut sudah tersebar di mana-mana. Nah, ternyata Cina kayak Indo juga masih banyak yang berdoa pakai jimat-jimat gitu. Keadaan di kokpit semakin tegang karena untuk bisa melewati area tersebut, Liu Changjian harus melewati badai petir. Dia tidak bisa menambah ketinggian untuk menghindari badai tersebut karena mereka sudah kekurangan oksigen. Tapi mereka juga tidak bisa terbang melalui badai. Liu Changjian lalu menembakkan pesawat dengan membentuk lingkaran. Nah, di sini ada salah satu penumpang yang menyadari itu dan memprovokasi penumpang lain yang memang panik menjadi tambah panik. Nah, di satu sisi gue bisa mengerti dia panik, tapi dengan dia panik begini dia malah menularkan kepanikan tersebut kepada penumpang lain dan malah membahayakan seisi pesawat. Menurut kalian gimana nih? Para pramugari pun mengeluarkan kata-kata, tolong percaya kami sudah profesional, kami akan menjamin keselamatan Anda. Yang sebelumnya mereka bilang tidak akan pernah mereka pakai, kini mereka pun mengucapkannya. Tuh kan, bacot sih. Pramugari pun akhirnya berhasil menenangkan penumpang. Keadaan di darat pun juga sama panik karena mereka mengkhawatirkan keadaan penumpang pesawat tersebut. Jam 7:24 setelah melingkarkan pesawat mereka, Liu Changjian lalu menerobos badai petir itu. Di sini dijelaskan oleh petugas ATC bahwa tujuan Liu Changjian melakukan itu adalah untuk membelah badai tersebut agar pesawat bisa menembus badai itu. Di dalam badai, keadaan dalam pesawat sangat panik dan menegangkan. Banyak penumpang yang nangis histeris. Sedangkan pihak ATC kini kehilangan radar pesawat. Kini mereka semua pesimis dan mengira pesawat Sichuan 8633 telah jatuh. 4川8633听到请回答。Tetapi pesawat pun akhirnya berhasil keluar dari badai dan ATC pun kini dapat menangkap radar pesawat Sichuan 8633 kembali. Mereka sangat bahagia melihat kabar itu. Pukul 7:40, pesawat terlihat sudah berada di kota, yang berarti tidak lama lagi pesawat bisa landing. Karena mereka sudah dekat dengan bandara. Kini pihak bandara bisa menangkap suara radio dari pesawat Sichuan 8633. Saat akan mendarat, mereka sudah disambut oleh pihak bandara dan ratusan wartawan. Sumpah sih gue yang nonton aja tegang banget, bisa nggak nih landingnya? Gue nggak bisa ngebayangin seberapa tegangnya keadaan dalam pesawat tersebut. Dan akhirnya pesawat pun berhasil berhenti. Semua wartawan, penumpang, petugas bandara, ATC, dan tentara udara pun sangat senang mendengar kabar ini. Mereka tertawa gembira merayakan keselamatan penumpang pesawat Sichuan 8633. Setelah berhasil mendarat, Liu Changqian sebagai kapten pun berbicara menggunakan radio. Dia meminta maaf kepada penumpang karena dia tidak bisa mengantarkan mereka ke tujuan mereka yaitu Lhasa. Para penumpang lalu menangis bahagia. Bahkan lelaki resek tadi pun ikut menangis bahagia. Saat akan turun dari pesawat, lelaki resek tadi pun berterima kasih kepada pramugari yang tadi dia marahi. Dan mereka pun saling tersenyum. Petugas bandara menyuruh penumpang untuk menaiki bis, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh penumpang. Mereka berkata bahwa mereka ingin menemui dan berterima kasih kepada kapten terlebih dahulu sebelum pergi. Akhirnya Liu Changqian, Liang Tong, dan kepala pramugari pun keluar dari pesawat dengan niatan untuk meminta maaf kepada penumpang. Wow. Scene pun berpindah. Di sini terlihat Liu Changqian kembali ke rumah tepat waktu.
Dia pun berhasil menepati janjinya kepada putrinya untuk menghadiri pesta ulang tahun putrinya. Kedatangannya disambut dengan sangat gembira oleh istri, anak, dan para tamu undangan. 1 bulan kemudian, para kru kemudian berkumpul bersama untuk mengenang kejadian tersebut. Setelah itu, film pun selesai. Dan ini adalah foto pilot asli. Oke, jadi pelajaran dari film ini adalah kita harus bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Jujur saja, gue sangat respect terhadap pilotnya. Dan jika kalian ingin request film, silakan langsung saja komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.